tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Sebuah fungsi disebut fungsi yang periodik jika nilai-nilai fungsi tersebut berulang dalam suatu interval tertentu. Interval perulangan nilai fungsi tersebut dinamakan periode. Sebagai contoh, ini adalah grafik dari sebuah fungsi yang periodik. Perhatikan, untuk X sama dengan 0, nilainya adalah 2. Berulang pada X sama dengan 10, nilainya juga 2. Dan berulang lagi untuk X sama dengan 20, nilainya juga 2, dan seterusnya. Maka periode dari fungsi ini adalah panjang interval ini. Periodenya sama dengan 10. Fungsi trigonometri adalah juga merupakan fungsi periodik. Sebagai contoh, fungsi Y sama dengan sin X. Ini adalah grafik dari Y sama dengan sin X pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Grafik ini akan berulang lagi setiap 360 derajat. Maka untuk fungsi Y sama dengan sin X, periodenya adalah 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Demikian juga untuk fungsi Y sama dengan cos X, periodenya sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Sedangkan untuk Y sama dengan tangen X, periodenya adalah 180 derajat atau pi radian. Sebuah fungsi trigonometri akan berubah periodenya jika sudutnya dikalikan dengan sembarang bilangan B. Bilangan real dengan B tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 0. Untuk Y sama dengan sin X, periodenya adalah 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Jika bagian sudutnya kita kalikan dengan B, maka periodenya berubah menjadi 360 derajat dibagi B atau 2 pi dibagi B radian. Kemudian untuk Y sama dengan cos X, periodenya adalah 360 derajat atau 2 pi radian. Jika sudutnya dikalikan dengan B menjadi Y sama dengan cos BX, maka periodenya berubah menjadi 360 derajat dibagi B atau 2 pi per B radian. Sedangkan untuk Y sama dengan tangen X, periodenya sama dengan 180 derajat atau sama dengan pi radian. Jika sudutnya dikalikan dengan B menjadi Y sama dengan tangen BX, maka periodenya berubah menjadi 180 derajat dibagi B atau sama dengan pi dibagi B radian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin 2X. Langkah pertama, kita akan menggambar grafik baku dari fungsi Y sama dengan sin X.
Kemudian kita akan menggambar grafik dari Y sama dengan sin 2X. Selanjutnya kedua grafik kita bandingkan. Baik, yang pertama kita gambar terlebih dahulu grafik dari Y sama dengan sin X. Kita gambar sumbu X, kemudian kita gambar sumbu Y. Sumbu X dibagi menjadi 4. Untuk 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian kita ambil nilai 1 dan min 1 pada sumbu Y. Kita mulai untuk sudut 0 derajat. Nilai dari sin 0 derajat adalah 0. Kemudian untuk sudut 90 derajat, nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Untuk sudut 180 derajat, nilai sinusnya adalah 0. Untuk sudut 270 derajat, nilai sinusnya adalah min 1. Dan untuk sudut 360 derajat, nilai sinusnya adalah 0. Maka grafik dari Y sama dengan sin X adalah seperti ini. Inilah grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Periode dari fungsi Y sama dengan sin X adalah 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Perhatikan pada interval 0 sampai 360 derajat ada satu bentuk gelombang seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar grafik dari Y sama dengan sin 2X yang periodenya adalah 180 derajat atau pi radian. Jadi pada interval 0 sampai 180 derajat ada satu bentuk gelombang seperti ini. Kemudian pada interval 180 derajat sampai 360 derajat ada lagi satu bentuk gelombang seperti ini. Maka pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ada dua buah bentuk gelombang seperti ini. Baik, kita mulai. Untuk interval 0 derajat sampai 180 derajat kita bagi menjadi 4, yaitu untuk 45 derajat, ini untuk 135 derajat. Dan interval 180 derajat sampai 360 derajat kita bagi menjadi 4, ini untuk 225 derajat, yang di sini untuk 315 derajat. Kita mulai untuk X sama dengan 0 derajat. Sin 2 kali 0 derajat hasilnya sama dengan sin 0, sama dengan 0. Titiknya di sini. Kemudian untuk X sama dengan 45 derajat, sin 2 kali 45 derajat nilainya sama dengan sin 90 derajat, sama dengan 1. Titiknya di sini. Untuk X sama dengan 90 derajat, sin 2 kali 90 derajat sama dengan sin dari 180 derajat, nilainya sama dengan 0. Titiknya di sini. Untuk X sama dengan 135 derajat, sin 2 kali 135 derajat, nilainya sama dengan min 1 di sini. Untuk X sama dengan 180 derajat, sin 2 kali 180 derajat nilainya sama dengan 0. Titiknya di sini. Untuk X sama dengan 225 derajat, sin 2 kali 225 derajat nilainya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 270 derajat, sin 2 kali 270 derajat nilainya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 315 derajat, sin 2 kali 315 derajat nilainya sama dengan min 1. Yang terakhir, untuk X sama dengan 360 derajat, sin 2 kali 360 derajat nilainya sama dengan 0. Titiknya di sini. Jadi grafik dari fungsi
Y sama dengan sin 2X adalah sebagai berikut. Perhatikan, pada interval 0 derajat sampai 180 derajat ada satu bentuk gelombang. Kemudian pada interval 180 derajat sampai 360 derajat ada satu bentuk gelombang. Dan pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ada dua buah bentuk gelombang. Sekarang kalau kita bandingkan, ini adalah grafik dari Y sama dengan sin X dengan periode 360 derajat atau sama dengan 2pi. Sedangkan ini adalah grafik dari Y sama dengan sin 2X dengan periode 180 derajat atau sama dengan pi radian. Contoh yang kedua, gambarlah grafik Y sama dengan cos tengah X. Langkah pertama, kita akan menggambar grafik dari Y sama dengan cos X. Kemudian kita akan menggambar grafik dari Y sama dengan cos tengah X. Selanjutnya, kedua grafik kita bandingkan. Baik, untuk langkah pertama, kita gambar sumbu X-nya. Kemudian kita gambar sumbu Y-nya. Sumbu X kita bagi menjadi 4 bagian. Ini untuk 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian kita ambil nilai 1 dan min 1 pada sumbu Y. Kita akan mulai menggambar grafik Y sama dengan cos X. Untuk 0 derajat, kosinus dari 0 derajat hasilnya adalah 1. Untuk 90 derajat, kosinus 90 derajat nilainya adalah 0. Untuk 180 derajat, nilai kosinusnya adalah min 1. Untuk 270 derajat, nilai kosinusnya adalah 0. Dan untuk 360 derajat, nilai kosinusnya adalah 1. Maka grafik dari fungsi Y sama dengan cos X bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan cos X yang mempunyai periode 360 derajat atau sama dengan 2pi radian. Jadi pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ada satu bentuk gelombang seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan cos tengah X yang periodenya adalah 720 derajat atau sama dengan 4pi radian. Jadi pada interval 0 derajat sampai 720 derajat ada satu bentuk gelombang seperti ini. Dan pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ada setengah bentuk gelombang yang ini. Jadi bentuknya cuma seperti ini pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, kita mulai untuk 0 derajat. Kosinus setengah kali 0 derajat nilainya sama dengan kosinus dari 0 derajat atau sama dengan 1 di sini. Kemudian untuk 180 derajat, kosinus setengah kali 180 derajat nilainya sama dengan kosinus dari 90 derajat, yaitu 0, titiknya di sini. Kemudian untuk X sama dengan 360 derajat, kosinus dari setengah kali 360 derajat sama dengan kosinus dari 180 derajat, nilainya adalah min 1 di sini. Jadi grafik dari fungsi Y sama dengan cos tengah X adalah sebagai berikut. Inilah grafik dari fungsi Y sama dengan cos tengah X pada interval
0 derajat sampai 360 derajat ada setengah bentuk gelombang. Yang terakhir, sekarang kita bandingkan. Ini adalah grafik dari Y sama dengan cos X pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ada satu bentuk gelombang seperti ini. Periodenya adalah 360 derajat atau sama dengan 2pi. Kita bandingkan dengan grafik Y sama dengan cos setengah X. Bentuknya seperti ini. Periodenya adalah 720 derajat atau sama dengan 4pi radian pada interval 0 derajat sampai 360 derajat ada setengah bentuk gelombang. Demikianlah pembahasan mengenai transformasi pada grafik fungsi trigonometri yang mengubah periode. Sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu mengenai transformasi pada grafik fungsi trigonometri yang mengubah posisi secara horizontal.